Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musa Fajar Pratama, NIM 191510102043 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Jember. Saya akan mempresentasikan tentang rencana bisnis usaha peternakan yang bergerak di bidang sapi perah. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan tentang apa sih sapi perah. Sapi perah merupakan suatu komoditas peternakan yang memiliki potensi terpenting dalam peranan untuk mencukupi kebutuhan gizi masyarakat, utamanya di dalam protein hewani yang bersumber dari susu sapi. Kemudian sejarah dari PT Pratama Farm. PT Pratama Farm merupakan perusahaan peternakan sapi perah yang terletak di Kota Sidoarjo, Jawa Timur. Pratama Farm berdiri pada tahun 2020 yang didirikan oleh Musa Fajar Pratama. Pendirian perusahaan ini mengambil nama dari sang pendiri, diambil dari nama belakangnya yaitu Pratama. Perusahaan ini bergerak di bidang sapi perah karena melihat potensi usaha peternakan sapi perah di daerah tempat tinggalnya yang sangat bagus dan banyaknya permintaan dalam memenuhi kebutuhan susu. Awal berdirinya PT Pratama Farm yaitu memiliki populasi sekitar 300 ekor sapi dan memiliki 4 orang karyawan. Kemudian dengan berkembangnya perusahaan sekarang sudah memiliki sapi perah sekitar 2000 ekor dan memiliki karyawan sejumlah 40 orang. Kemudian ada struktur perusahaan. Yang pertama adalah pendiri, kemudian adanya manajer umum, manajer produksi, kemudian manajer pemasaran. Kemudian selanjutnya ada visi dan misi dari perusahaan Pratama Farm. Yang pertama yaitu visi. Visi dari perusahaan ini yaitu menjadi perusahaan yang bermartabat, menghasilkan produk susu yang berkualitas tinggi, serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Kemudian ada misi. Misi dari ini yaitu mengembangkan produk hasil ternak, meningkatkan kualitas SDM, kemudian memenuhi kebutuhan susu di Indonesia, dan yang terakhir yaitu menghasilkan produk unggulan. Apa sih produk-produk yang ada di PT Pratama Farm ini? Yang pertama yaitu membuat produk yang bisa dikonsumsi semua kalangan. Ya, produk-produk yang bisa lah yang dikonsumsi. Terus yang kedua yaitu menghasilkan inovasi produk baru, mengembangkan gitu. Terus kemudian yang ketiga yaitu membuat sebuah produk olahan seperti susu, yogurt maupun es krim yang memiliki macam rasa berbeda-beda agar menarik. Kemudian yang keempat yaitu menjual produk sampingan seperti sapi yang tidak produktif, seperti yang sudah tidak bisa menghasilkan susu lagi, itu dijual ke peternak. Terus kemudian ada limbah kotoran yang bisa digunakan sebagai pupuk kandang, pupuk kompos dan biogas. Kemudian apa sih keunggulan dari perusahaan Pratama Farm ini? Yang pertama yaitu produk bisa dikonsumsi semua kalangan, memiliki harga yang terjangkau dari saingan-saingan yang lain. Kemudian yang ketiga mampu mengelola limbah peternakan, serta keempat yaitu memiliki kualitas yang sangat baik. Kemudian memasuki ke strategi perusahaan. Apa sih strategi perusahaan pada PT Farm? Strategi perusahaan pada PT Pratama Farm ini yaitu menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Apa sih kekuatan yang ada di PT Pratama Farm? Yang pertama yaitu pemilihan lokasi, pemilihan tempat.
yang strategis, yang bagus, kemudian adanya lembaga kerjasama, langsung kemudian ada kandang, kemudian ada biosecurity. Terus kemudian ada weakness atau kelemahan. Yang pertama yaitu harga pakan. Kelemahan pada harga pakan ini yang tidak stabil, kadang turun, kadang naik gitu. Kalau ketika naik ini menjadi kelemahan kita. Terus kemudian adanya pembaruan teknologi yang terus menerus. Terus kemudian ada pemenuhan permintaan konsumen yang terlalu tinggi, mungkin tidak bisa kita jangkau. Terus kemudian kesulitan pakan pada saat musim kemarau. Kemudian ada peluang. Nah, ini peluang yang sangat yang kita dapat yaitu harga produk yang menjanjikan, permintaan produk olahan yang cukup tinggi, kemudian meningkatnya konsumsi masyarakat. Kemudian ada threats atau ancaman. Yang pertama yaitu ancaman adanya harga susu impor itu lebih murah. Terus adanya susu impor yang memasuki pasar dalam negeri sehingga menjadi saingan yang sangat sangat menyusahkan. Terus kemudian adanya pesaing baru. Terus kemudian di sini ada strategi perusahaan dalam mengembangkan perusahaan. Dalam strategi perusahaan ini kita melakukan dari analisis SWOT. Kita mengambil dari analisis SWOT ini yaitu dari kelemahan hingga ancaman. Bagaimana sih mengatasinya? Kita mengatasinya dengan cara membuat produk dan inovasi baru, kemudian melakukan promosi melalui sosial media agar produk mudah dikenal. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan kerjasama dengan peternak lain, ya kerjasama antara peternak satu dengan peternak kedua, peternak ketiga, sehingga kita bisa sharing antar peternak bagaimana solusi atau ancaman. Terus kemudian memperbanyak ternak agar bisa memenuhi kebutuhan susu serta permintaan. Kemudian yang ketiga, kita membuat pakan sendiri. Tujuan dari memproduksi pakan sendiri ini agar jika musim kemarau kita mempunyai stok sendiri, tidak perlu membeli. Terus yang terakhir yaitu memperbanyak peternakan. Memperbanyak peternakan, kita membuat usaha peternakan di luar pulau atau di sekitaran, kita perbanyak agar bisa menjadi perusahaan yang lebih baik dan lebih cepat dan mudah dikenal. Sekian dari saya, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.